Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kita. Dia Allah yang baik, yang setia dalam kehidupan kita, amin saudara.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, amin. Kita mau mengharapkan kedatangan Roh Kudus, mengharapkan kehadirannya memenuhi setiap hati kita. Terima kasih, terima kasih. Penuhi setiap kami ya Allah Roh Kudus, Allah penghibur, Allah penolong.
setia dalam kehidupan setiap kami. Syukur, haleluya. Kami bersyukur, Yesus. Oh yang kudus, jamalah hatiku.
pujian penyembahan kita. Haleluya. Syukur hanya bagimu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari nantikan hadirat Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Ya Allah yang mau memenuhi setiap hati kita, mau memenuhi setiap hidup kita. Haleluya, Yesus. Kami sembah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur padamu, terima kasih buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, syukur, syukur, syukur hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami muliakan, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Syukur, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang dijamah oleh Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tidak hanya kebaikan, tapi setiap kejadian yang kami alami Tuhan. Setiap peristiwa yang kami alami, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena hanya penyertaan-Mu Tuhan, kami bisa tetap berdiri hingga hari ini. Kami menikmati Tuhan setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya berdoa buat teman-teman di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, biar sore dengan waktu yang singkat ini membuka hatinya untuk siap mendengarkan firman Tuhan, dan biar benih firman Tuhan yang ditaburkan, sungguh benih ini masuk ke hati, bertumbuh dan berbuah, dan benih itu bisa menjadi dampak bagi kita semua dimanapun kita akan berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minta tolong lampunya dinyalakan. Shalom, selamat sore. Shalom, gini kelihatan. Saya pikir tadi itu di depan kok dingin. Ternyata Bapak Ibu ini enggak duduknya di belakang, pantesan dingin di depan. Agak maju dong Bapak Ibu. Maju supaya yang di depan ini hangat. Nggak apa-apa kalau nggak maju, nggak apa-apa. Oke, thank you untuk teman-teman pelayan pemuji, pemusik yang sudah berjeri lelah datang lebih awal menyiapkan pujian, penyembahan sehingga kita dibawa dalam hadirat Allah. Dan sore hari ini kita ini memang sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Dan dalam 10 hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus, dan ini adalah hari yang kedua, begitu ya. Saya percaya bukan hanya peringatan yang kita tahu tentang kenaikan Yesus, tetapi saat Roh Kudus kita diingatkan, Roh Kudus itu diberikan bagi kita untuk menolong kita. Allah Roh Kudus itu diberikan. Dan pada sore hari ini saya begitu kuat, saya sangat antusias bahwa kita akan belajar satu tokoh pada sore hari ini tentang tokoh Alkitab. Dan saat Allah Roh Kudus hadir gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita mengenal Kristus sudah berbeda. Begitu ya. Tidak hanya berbeda dalam kehidupan, tapi saat Allah Roh Kudus hidup tinggal bersemayam dalam kehidupan kita, maka kita pun juga menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Berhasil pengertiannya luas, tapi percaya bahwa saat Allah Roh Kudus bersemayam dalam kehidupan kita, maka keberhasilan itu ada saat kita mengiringi Dia. Amin. Oke, yuk saya minta multimedia juga bantu saya untuk mengikuti ayat firman Tuhan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Kita di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Oke, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh melihat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah sering tentang Yusuf. Saya akan refresh kembali
pasti Anda semua sudah hafal tentang kisah Yusuf, bahkan sudah lontok di otaknya gitu ya. Tapi kita diingatkan lagi, Yusuf ini renungan pada sore hari ini remanya sangat kuat bagi saya dalam seminggu terakhir gitu. Banyak hal yang ditunjukkan kepada, maksudnya dalam pengajaran-pengajaran yang saya juga baca Alkitab, kemudian saya ikut hadir dalam komunitas, dalam cell group, dan juga dalam berbicara dengan dewasa muda, dan juga dengan ibadah-ibadah. Rema ini begitu kuat. Untuk itu saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di sini. Bapak, Ibu, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka keberadaannya di rumah orang Mesir itu membuat berkat Allah ada atas rumah itu. Tuannya melihat penyertaan Tuhan dan Tuhanlah yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya akan mengatakan berulang-ulang kali, firman Tuhan itu tidak perlu diuji Bapak Ibu. Nubuatan orang boleh diuji. Setuju nggak? Kelihatannya masih bingung nih. Ya, firman Tuhan tidak perlu diuji. Karena itu ya dan amin. Nubuatan pendeta silakan diuji. Saya juga terima banyak nubuat Bapak Ibu. Oh gini. Banyak, itu perlu diuji. Tapi firman Tuhan tidak perlu diuji. Penyertaan Tuhan jelas. Saat Allah ada, maka Tuhanlah yang membuat berhasil. Teman-teman, aku karena ini saya pikir anak-anak muda, ternyata ada Bapak Ibu, saya nggak apa-apa ya pakai teman-teman, mohon maaf. Saya minta dengan segala kasih, jangan ada yang tersinggung ya. Kita seumuran kok, ya kan? Biar nggak tersinggung yang tua-tua. Allah punya rencana yang besar. Saya ini semangat kalau ketemu anak-anak muda gitu ya. Yang dulu muda, sekarang juga tetap muda gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Saya anggap sama semuanya gitu ya. Bahwa Allah punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan tail, bukan ekor. Untuk satu tujuan dan tidak ada yang lain, yaitu untuk memuliakan namanya. Sedikit saya kasih tahu tentang biografi Yusuf untuk merecall kita apa sih sebenarnya Yusuf. Dia itu seorang anak ya yang dibesarkan dalam keluarga dengan seorang ayah yang punya beberapa istri. Ya, dalam satu rumah. Nggak usah dibayangkan gitu ya. Dari pernikahan dari beberapa istri ini dia punya 13 orang anak. Nah, Yusuf ini yang paling diiriin sama saudara-saudaranya. Dia dikasih jubah maha indah, dia bisa menafsirkan mimpi gitu kan ya. Sampai akhirnya Yusuf dijual sebagai budak dan mengalami proses perjalanan dengan Allah. Allah punya masa depan yang indah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam pengalaman saya secara pribadi dengan Kristus, saya melihat bahwa ternyata rancangan Allah itu atas umat-umatnya di sekeliling kita, orang-orang yang benar-benar ikut taat kepada dia adalah rancangan yang extraordinary. Bukan biasa. Jadi rencana Allah bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini, saudara-saudariku, itu rancangannya bukan biasa-biasa. Jadi kalau Anda bertemu dengan saya, kalau saya ketemu dengan rekan-rekan, saya nggak mau ngomong yang biasa-biasa, karena kita ini luar biasa gitu kan ya. Rancangan Allah terutama. Kalau kita ya tahu bahwa lahir, gampangannya kita nggak tahu, kita nggak bisa lahir dari bapak siapa, dari keluarga yang mana, ya, setuju, betul ya? Tetapi saat kita hidup yang saat ini, yang kita jalani hari ini, Allah memberikan kita talenta, Allah memberikan kita potensi, Allah memberikan waktu, Bapak Ibu, dan kesempatan. Kalau kita nggak menggunakan semuanya dengan baik, maka itu adalah kesalahan kelemahan kita. Tidak perlu dikoreksi apa yang kita lakukan, apa yang kita telah tidak lakukan juga. Tetapi sayang saja gitu loh. Kita nggak meraih kemaksimalan padahal kita punya Allah Yesus Raja segala raja yang punya rancangan yang luar biasa bagi saya, Anda gitu ya. Allah yang berdaulat di bumi dan surga, di bumi dan di surga. Dan Tuhan Yesus pastinya akan memberikan kekuatan dan kemenangan untuk kita yang hidup taat, hidup setia, hidup saleh. Saya berkali-kali sering mengatakan, karena saya pun juga mengquote dari senior rohani saya, happy ending. Orang Kristen happy ending. Kalau nggak happy, belum ending. Ya, jadi hidup kita masih belum happy, berarti belum ending. Harus happy ending.
Masih ada waktu untuk memaksimalkan. Sedikit intermezzo. Suatu kali ada seorang yang nangis, ya ada seorang yang nangis dan kemudian temannya nanya, kenapa kamu nangis? Apakah kamu lagi susah? Apakah kamu lagi sakit? Atau ada apa? Ada kejadian apa? Ternyata si orang yang nangis ini ngomong, oh ya saya ini lagi nangis karena saya ini habis baca buku, endingnya sedih banget. Wah, temannya empati, buku apa yang kamu baca? Boleh dong aku lihat. Dan ternyata si yang nangis ini ngomong, iya saya baca buku tabungan saya, endingnya negatif gitu ya. Itu dunia yang berikan Bapak Ibu. Tetapi bagi umat yang hidupnya taat, setia, ya, happy ending. Titik, gak usah ditambah-tambahin lagi. Happy ending itu orang-orang yang saleh dan taat kepada Kristus. Kembali ke Yusuf. Kunci pertama, kalau Bapak Ibu baca atau perhatikan seksama bahwa dalam kejadiannya si Yusuf itu berkali-kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan, disertai Tuhan. Jadi kunci pertama perkenanan, yaitu penyertaan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau Tuhan sudah memberikan perkenanannya, maka favor of God ada di kita. Semuanya indah. Semuanya indah. Kayak nggak percaya gitu ya, nggak apa-apa. Dicerna dulu saja, saya akan lanjutkan terus. Saya akan kencengkan ini, Bapak Ibu. Di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mungkin ada yang tanya, apa sih Ben favor of God itu dalam kehidupan saya? Nanti saya kasih contohnya, saya kasih ilustrasinya. Kemanapun orang benar melangkah, berkat itu datang. Saya tambahkan referensi literatur untuk firman Tuhannya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan ke saudara saat kita mendapatkan kerajaan Allah. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dia nggak bercocok tanam, cuma jalan. Tidak pernah mati karena dipelihara Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel bisa mengalami hal semacam itu? Apakah karena Tuhan ngasih mana, kasih makan? Karena Tuhan Yesus beserta. Penyertaan Tuhan dari apa? Tiang awan dan tiang api. Bahwa saat penyertaan Allah ada, maka kehidupan kita terjamin, Bapak Ibu. Kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Teman-temanku, saudara-saudariku, adik-adikku, ayo jalin keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan hubungan kita dengan Allah. Yusuf itu orang yang punya mimpi dari kecil. Bapaknya juga tukang mimpi, kalau kita pelajarin. Sampai dipanggil Yusuf ini the dreamer gitu ya. Dan mimpi dia terwujud dan menjadi pemimpin di Mesir. Maksudnya menguasai Mesir. Dan sampai akhirnya dia yang meluputkan bangsa, Tuhanlah yang melalui Yusuf meluputkan bangsa itu dari bencana kelaparan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mimpi-mimpi besarnya si Yusuf bisa terwujud? Karena sekali lagi, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, karena favor of God. Saya berikan ilustrasi. Ini perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu mungkin atau teman-teman atau adik-adik kadang nggak merasa gitu ya. Kalau kita sebagai pekerja lah ya, contohnya di pekerja dulu. Kita ini jualan kelontong gitu ya, toko kelontong. Sekarang coba lihat kanan kirimu, berapa banyak orang jual toko kelontong? Wakeh. Tapi terkadang barangnya sama, harganya sama, ya kan? Mereknya mungkin sama, tapi kenapa kok pelanggan itu datangnya ke toko kita? Buat pekerja seperti saya yang kerja ikut perusahaan, saya nothing spesial, akademik saya lo jelek banget. Gaya berpikir saya juga biasa-biasa aja, gitu ya. Tetapi menyelesaikannya, melakukannya dengan maksimal dan pekerjaan biasa sama seperti orang pada umumnya. Tapi kenapa kok manajemen pimpinan kok ngelihat, oh dipercaya lagi? Mungkin teman-teman juga merasa nggak itu nggak sebagai orang yang studi, belajar biasa, nilaiku biasa-biasa aja sih. Nggak ada baik-baik, cuma ya aku karena sering bantu teman, bukan contekin ya, sering berdiskusi, sering mudah diajak bicara, tapi kenapa ya kok
Ada yang juara 1 tapi gurunya itu seringnya ke saya aja mulu. Ini ya perbedaan. Ini yang disebut favor of God. Kita berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu, dalam kehidupan saya mengiringi Kristus secara pribadi, banyak hal yang nggak bisa saya jelaskan. Bahkan hingga hari ini pun saya bertanya-tanya. Nggak ada dasarnya, nggak ada sebab yang jelas mengapa saya melewati proses kehidupan sampai saya menikmati berkat-berkatnya. Padahal saya ini juga, ya background keluarga ya so-so, titik nol, artinya nggak duwe apa-apa juga, gitu kan ya. Terus kemudian cuma apa yang saya lakukan saat ada pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal, menjadi tanggung jawab, dan kadang pun saya nggak melihat hasilnya, hal-hal yang kecil ya lakukan aja dengan setia gitu ya. Tetapi yang bisa saya katakan dalam perjalanan hidup saya, yang saya nggak ngerti sebabnya kenapa orang-orang biasa seperti saya ini bisa dapat perkenanan oleh Tuhan, bukan karena saya yang hebat, karena itulah favor of God yang membuat kita berhasil. Untuk itu jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan Oke, satu lagu. Saya tahu usianya kalau tahu lagu itu. Jangan lelah bekerja di lagu kekinian itu. Kenapa diomongin jangan lelah? Kerja buat Tuhan itu capek, Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku. Ya, kemarin saya mendapatkan satu hambanya nyampaikan waktu dalam firman Tuhan. Loh, kerja buat Tuhan itu capek. Siapa bilang kerja buat Tuhan itu enak nyantai gitu? Kerja buat Tuhan itu capek loh. Ada komandan kita di sini doa fajar, bangun jam 4 pagi. Dipikir enak, loh itu capek itu. Wong saya tadi detail di miss call sampai saya ketiduran. Ya kan? Teman-teman pelayanan pemusik, memuji dan semuanya multimedia ada masalah tentang capek, harus hubungan ini, harus komplain, harus membenarkan semua. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku, kerja buat Tuhan itu capek, lelah. Makanya lagunya jangan lelah, gitu ya. Tapi satu lagu yang satunya lagi, kerja buat Tuhan selalu manis, karena itu manis. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ngomong lelah kerja buat Tuhan, ya memang lelah. Saya pun juga lelah. Tapi kita harus berjuang, kerja buat Tuhan ini harus berjuang Bapak Ibu. Meskipun, ya kalau adik-adik mungkin sekarang sekolah, fokus di sekolah, studi, beranjak dewasa, sudah menikah, harus bisa bagi waktu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Begitu ya, sama mertua, sama orang tua sendiri, sama saudara keluarga besar. Ada waktu pelayanan, kita harus tahu prioritas-prioritas mana. Kalau semuanya nggak balance, salah satu timpang, wah ini berantakan, gitu ya. Makanya kerja buat Tuhan itu capek. Kalau maksud saya membagikan gitu ya. Saya berkeluarga, saya harus memprioritaskan keluarga dan juga pelayanan. Bagaimana itu bisa berjalan beriringan? Ya saya harus menghancurkan diri saya dengan saya nggak ada waktu me time gitu kan ya. Kerja sudah menghabiskan waktu, sama keluarga iya, sama pelayanan juga, doa fajar iya, komunitas iya, sama Bapak Ibu. Dan saya katakan memang capek, tapi ya kita harus perjuangkan itu, kerja buat Tuhan. Kalau nggak capek, lagu itu nggak tercipta. Nggak ada lagu jangan lelah. Ya, kunci pertama adalah penyertaan Tuhan. Kunci kedua, menjadi orang yang dapat diandalkan. Yusuf, apapun dapat dipercayakan kepada dia, dikelola dengan baik dan semuanya beres, dia dapat dipercaya. Nah ini kita mulai masuk nih, mulai dalam nih. Kadang saya bertanya-tanya, orang yang sudah rajin ke gereja, ini mohon maaf ya, dengan segala hormat, dengan kasih, tidak ada intensi apapun untuk saya mengatakan di sini. Ini murni karena saya pun memikirkan ini. Dan kalau Bapak Ibu memikirkan berarti kita hal yang sama. Kalau Bapak Ibu menanyakan lagi, ya berarti ayo kita cari jawabannya. Orang sudah rajin ke gereja, melayani luar biasa, tapi mengalami kemunduran dalam kehidupannya. Kemunduran dalam prestasinya. Kemunduran dalam karyanya. Bahkan dalam pergumulannya sendiri juga mundur. Perlu kita renungkan, apa ini? Karena sejatinya, kalau penyertaan Tuhan ada, itu enggak ada Bapak Ibu. Bukan berarti saya juga orang yang wah-wah, enggak. Tapi ini sudah harus, ini realita Bapak Ibu. Sudah enggak ada perdebatan lagi. Saat engkau ikut Allah, saat ada penyertaan Allah ya, penyertaan Allah dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam komunitas kita, Allah akan pasti buat kita berhasil.
Nggak ada ceritanya penyertaan Allah terus kita melayani terus kita gagal dalam keluarga. Penyertaan Allah terus kita luar biasa melayani terus kita gagal dalam keekonomian kita. Nah ini ada tanda tanya, something wrong gitu loh Bapak Ibu. Yang itu kita sendiri yang harus bisa tahu. Saya lanjutkan, mulai tegang nih ya. Dalam pekerjaan, contoh, ini contoh. Ada banyak contoh tapi saya ambil satu contoh yang cepat supaya bisa dimengerti. Orang itu ada juga yang pintar dalam mengemukakan alasan. Semisal kalau saya dikasih kerjaan, Benny ini dapat tugas. Belum selesai saat tenggat akhir. Bukannya hasil pekerjaan yang disampaikan, tapi alasannya dulu. Oh ini kenapa nggak bisa? Karena ini aku kena ini. Karena ini, oh karena orang ini nggak mau bekerja sama dengan baik. Oh gini karena nggak ada medianya. Oh karena ini, bisa jentrek. Mari kita renungkan, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Menariknya, saya itu juga orang yang dalam situasi tersebut. Seringkali seperti itu. Ada pekerjaan, ada hal besar, ada pergumulan. Kita selalu ngomong, gak bisa. Waktunya hari ini harus kumpul nih ya, misalnya PR nih. Gak selesai kumpul. Gak iso, ini ono ini, aku dihalangi ini. Bapak Ibu, udahlah, kita sama-sama tahu. Ya, jangan cari alasannya, cari way out-nya gitu loh. Pola pikirnya dirubah gitu ya. Nah, nanti saya akan sambungkan juga kenapa kita bisa punya pola pikir seperti itu ya. Saya juga sering dalam situasi tersebut. Maka langkah yang jelas jawabannya sudah satu. Kita harus berubah. Kita harus jadi orang yang bisa diandalkan. Kita harus tahu target kita harus capai itu. Jangan jadikan hal-hal baik. Apalagi ada orang yang ngomong, oh karena keluarga saya gak bagus. Oh karena saya dilahirkan dari orang yang gak punya. Oh karena saya dilahirkan dari orang yang apalah itulah yang jelek-jelek. Selalu mengemukakan alasan. Anak muda, stop perpikiran kayak gitu ya. Dihapus semuanya. Kalaupun kita yang sudah berjalan menikmati hidup masa tua kita, kalau kita pun masih berpikir seperti itu sudah dicoret. Bapak Ibu. Allah berikan hikmat bagi orang yang dekat kepadanya serta yang mendapat perkenanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit. Saya tuh berpikir juga waktu beberapa yang lalu-lalu. Kenapa waktu saya pindahkan anak saya sekolah gitu ya, ditulis besar-besar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa itu coba? Gampang, oh ya karena takut akan Tuhan, makanya dapat hikmat. Kemarin semalam saya diskusi sama istri saya gitu. Permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa seperti itu? Hikmat itu pemberian Allah. Dan saat diberikan itu adalah saat kita takut akan Tuhan. Saat takut akan Tuhan itu apa artinya? Kita tahu cara kerja Allah. Kita tahu bagaimana Allah itu mendemonstrasikan dalam firman Tuhan. Caranya gimana? Kita baca tuh. Lihat Yusuf, kita belajar satu tokoh. Dan banyak tokoh yang di dalam firman Tuhan itu. Lihat karya Tuhan. Bagaimana peristiwa-peristiwa, bagaimana perumpamaan-perumpamaan yang paling aneh tentang kasih yang diajarkan kepada Allah, kepada kita. Mengampuni, sederhananya. Jangan mencuri, kalau ditampar kiri, kasih kanan. Kalau matamu rusak, cungkil. Loh, aneh, tapi itu yang diminta. Sekali lagi, firman Tuhan gak usah diuji, capek-capekin. Kecuali kalau mau belajar silahkan naikin upscaling yourself. Tapi bukan berarti untuk menjadi pintar, untuk menjadi sombong, menjadi perdebatan. Enggak. Saya pun juga belajar dan saya ingin tetap rendah hati. Tapi satu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena kita tahu cara kerja Allah, Bapak Ibu. Saya merenungi, oh ternyata Allah begini. Nah, saya praktekkan lagi. Saat kita tahu cara kerja Allah, gaya berpikir kita ini sudah berubah. Kayak tadi contoh. Sudah dikasih target waktu, alasan ini, oh aku ada masa lalu gini, itu sudah dirubah. Beberapa orang kalau datang ke saya ngomongin kayak begitu-begitu, bagi saya itu pikirannya receh, mohon maaf. Receh. Terkadang mereka pun juga nggak baca firman Tuhan, saya pun juga nggak baca firman Tuhan yang begitu, tapi saya mau belajar, saya mau upayakan, kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Jadi, kalau pengen dapat hikmat, takut akan Tuhan.
tahu cara kerja Allah, tahu kerangka Allah bekerja, bagaimana Allah mendemonstrasikan dalam setiap kisahnya, peristiwa-peristiwa, perumpamaan-perumpamaan, itu banyak hal. Dari situ secara nggak sadar adik-adikku, teman-temanku, Bapak Ibu, saat kita dalam kehidupan realita menghadapi masalah, gaya kita berpikir akan berbeda. Memang nggak nyambung, memang nggak relevan, ya. Ini ngajar nokasi, tapi kan aku masalah accounting Ben, gini loh. Percaya nggak percaya, saat engkau tahu bagaimana kedahsyatan Allah dalam firman Tuhan, makanya baca firman Tuhan, berdoa, intimasi, meminta perkenanan pada Tuhan, percaya nggak percaya hikmat itu diberikan. Dan saat engkau menghadapi kehidupan realita dalam sehari-hari, gaya berpikirnya udah berubah, nggak sadar. Itu yang bikin kita berbeda. Saat orang berbicara, orang dunia berpikir dengan pemikiran kita, mereka lihat, tuh, wow, kamu kok bisa mikir itu? Padahal kita mikirnya, halah ya biasa aja. Itu perkenanan Tuhan, itu favor of God, yang kita seringkali nggak menyadari hal tersebut. Lukas 16 ayat yang 10, saya lanjutkan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya mengajak kita set benchmark untuk melakukan sesuatu. Kalau kita mendapatkan pekerjaan, atau kita mendapatkan suatu target, atau kita mendapatkan pelayanan, mari kita lakukan sesuatu lebih dari apa yang diharapkan. Extra mile kalau teman-teman biasa tahu kata-katanya. Apalagi ya, kalau kita orang yang hidup takut akan Tuhan Yesus, kita harus bisa diandalkan. Meskipun kita dapat pekerjaan yang kecil, atau hal pelayanan yang kecil, atau studi yang kecil, materi yang kecil, tapi yang sederhana, tapi lakukan dengan setia. Kejadian 39. Kita lompat di Kejadian 39 ayat 10. Kejadian 39 ayat 10. Oke, ya. Bapak Ibu sudah tahu ayat sebelumnya, tapi saya ada beberapa keterbatasan untuk menyampaikan, maksudnya supaya kita bisa lebih enak dalam pembahasan. 10. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku Tuhan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 11. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, Yusuf tahu apa yang menjadi haknya. Ya, firman ini menjelaskan tentang banyak hal. Apapun tentang profesi, kesibukan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, atau terlebih lagi kalau kita hamba-hambanya, ingat ada yang menjadi hak tuannya. Dan kita nggak boleh sentuh hak tuannya. Ya. Waktu saya mendapatkan rema ini pun saya juga teringat beberapa waktu lalu saya ini punya kepahitan, Bapak Ibu. Ya, saya punya kepahitan yang parah karena itu memporak-porandakan istri saya, keluarga saya. Padahal saya nggak melakukan apa-apa. What the heck? Gitu Bapak Ibu. Singkatnya, karena saya hamba Tuhan. Nah ini nih, hamba Tuhan gitu ya. Saya pakai firman Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus, kan ceritanya marah, karena ini parah banget gitu bagi saya. Bukannya Tuhan Yesus ini, aku ini hamba-Mu gitu deh. Harusnya engkau melindungi aku, harusnya aku diurapi, jangan sampai ada orang yang berani menyentuh aku gitu loh. Kenapa kok ada hal yang seperti ini? Dia nggak tahu ya saya ini hamba Tuhan. Tuhan Yesus balasan. Nah ini, padahal pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tidak perlu diingatkan. Itu saya merasa tertampar dalam pipi saya gitu. Loh, ya ini ya, kadang kalau kita tahu firman Tuhan, kadang kita gatuk-gatuk juga cari keuntungan benefit begitu kan ya. Ternyata Bapak Ibu dijelaskan firman Tuhan ini. Ada yang menjadi hak tuannya, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya juga. Ada namanya hak Tuhan, hak Tuhan kita. Kemuliaan di tempat ini. Jangan sekali-sekali, hati-hati, usia saya udah 40 tahun Bapak Ibu, adik-adik. Semakin tua ya, semakin senior gitu ya, katanya senior.
saya tuh semakin takut untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Saya semakin takut mencari kemuliaan Tuhan sampai saya salah, apa istilahnya itu, kayak salah-salah sendiri gitu loh. Aduh Tuhan, kalau kayak begini nanti saya sombong nggak? Loh Tuhan, kalau kayak begini ini aku salah nggak? Loh Tuhan, kalau kayak segini nanti aku dilihat nggak? Loh kalau kayak gini, banyak hal. Tapi saya lebih baik dalam pemikiran seperti itu, karena saya nggak main-main. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemusik, pemuji, semua yang ambil turut dalam pelayanan, pembicara. Jangan sampai ya mencari populer, mencari panggung, mencari ketenaran, apalagi mencari benefit. Waduh, cilaka tuh. Kalau yang ada, saya pun juga pernah terpikir itu, berubah, bertobat. Ya, kita harus tahu apa yang menjadi hak kita. Jangan sentuh hak Tuhannya. Jangan sentuh apa yang menjadi hak Tuhan. Kemuliaan Tuhan, hati-hati. Ya. Kunci ketiga, setelah tadi penyertaan adalah Tuhan. Kunci kedua bisa diandalkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sikap yang baik, good attitude. Kalau dikatakan Yusuf itu nggak hanya elok parasnya, tapi juga punya sikap yang baik. Sikap baik itu seperti apa sih? Tidak menyerah, ya kayak gitu-gitulah yang baik-baik, rajin, mau bekerja, bangkit dari kemalasan. Nah, menyinggung tentang kemalasan, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah. Allah tidak suka dengan pemalas, adik-adikku. Ya. Dan bagi kita semua, sekali lagi, Allah tidak suka dengan orang pemalas. Kemarin saya ada diskusi dengan dewasa muda. Ya. Nggak ada intensi apapun gitu ya. Kalau mereka mendengarkan pun juga nggak ada intensi apapun. Jangan sampai ya, jangan sampai kita ini membatasi diri dengan alasan segambreng, sebenarnya males. Ngomong kosong lah, come on lah. Ya, adik-adik, disuruh maminya gini-gini loh, gini-gini, padahal sebenarnya malas. Ya, mari, ayo, nggak apa-apa. Ini yang Gus mengingatkan kita malam hari ini untuk mari kita berubah. Ya. Tidak ada kok yang salah saat kita memulai hal yang kecil, hal yang sederhana. Saya pun juga sedikit menyaksikan, saya pun berangkat dari hal yang sama, dari titik negatif, tetapi berproses sehingga Allah mempercayakan sedikit demi sedikit demi sedikit. Dan saya juga nggak mau berhenti sampai hari ini pun. Mari bersama dengan Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk mengejar keberhasilan. Mengejar semuanya itu dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya dengan orang yang punya kredibilitas. Nah, ini ada, jangan sampai keplecok ya Bapak Ibu ya, atau salah ambil. Saat kita nggak ngerti, kita tanya sama orang, iya orang itu senior, tapi dia nggak punya kredibilitas. Nah, ini salah kaprah. Ya, tanya pun dengan orang yang punya kredibilitas, belajar dari buku-buku, belajar dari orang-orang yang hebat, yang lebih bisa dari kita. Temui orang-orang yang lebih hebat untuk mendengarkan feedbacknya. Jika ada yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, buang. Kalau sampai dengan kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi kuncinya seperti belajar lah, rajin bekerja lah, nggak pemalas atau bagaimana mengatur waktu. Adopsi itu gitu kan ya. Dan ketika kita mulai mengerti, mari kita meneladani dengan sikap yang rendah hati. Sikap yang baik juga dapat diaktualisasikan dengan kita memberikan layanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Saya berikan kisah ya, ada seorang, semoga ini bisa sedikit menginspirasi, sebenarnya ceritanya sederhana aja sih, cuma ada seorang datang di airport, kemudian dia keluar, dia mencari taksi untuk pergi gitu kan ya, tiba-tiba dia sudah dapat ada taksi menghampiri dia, dan kemudian drivernya keluar, kemudian singkatnya driver ngangkut koper-kopernya si orang tersebut, masukin ke bagasi, dan dia memberikan kartu nama supaya kalau berikutnya ya nanti cari saya gitu kan ya. Dan di kartu nama itu penumpangnya itu membaca ada excellent service gitu ya, kayak harga murah, kualitas terjamin. Nah, ada kata-kata secara
marketing gitu ya, advertising gitu ya. Kesan pertama bagi penumpang itu, alah itu biasa iklan gitu kan ya. Tapi saat berjalan taksi itu, driver itu menanyakan, Pak bagaimana AC-nya sudah cukup dingin nggak? Pak bagaimana, apakah perlu mendengarkan musik nggak? Pak di belakang itu Pak ada kompartemen, ada minuman yang gratis, ada majalah-majalah, silahkan dinikmati gitu kan ya. Padahal tarifnya juga sama. Kemudian penumpangnya bingung, dia ngerasa bahwa kok ada yang sampai seperti kayak begini gitu kan ya. Padahal ini juga gratis. Akhirnya dia tanya, Pak driver, kamu kenapa bisa melakukan ini? Apakah kamu juga lakukan ini kepada pelanggan-pelangganmu? Oh Pak, si driver katakan, dulu saya nggak lakukan seperti itu gitu kan. Dulu itu saya sama dengan orang-orang yang lain. Saya ingin mendapatkan yang uang sebanyak-banyaknya, tapi servisnya payah, nggak beriringan. Kadang orang naik, penumpang naik, saya matikan AC-nya supaya bensinnya irit gitu kan ya. Dan supaya lebih banyak, saya juga jarang membersihkan taksi karena malas. Saya ngomel-ngomel, karena ini, karena itu. Akhirnya saya mendengar siaran radio dan dia mendapatkan pencerahan gitu kan ya. Akhirnya dia berubah, mulai mencuci mobilnya, mulai menyalakan AC, mulai memberikan yang terbaik, memberikan minuman, majalah, dan sampai saat itu tahun pertama berjalan dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan hal yang berlimpah, bukan dari tarif taksinya tapi dari tips dari para penumpangnya. Bapak Ibu, good attitude itu menyebabkan berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Tidak semua sikap baik kita ya ditanggapi atau diawali dengan hal yang baik juga Bapak Ibu. Yusuf saat saudara-saudaranya datang dan takut karena mereka tahu bahwa itu adalah adiknya, Yusuf bilang apa? Jangan takut saudara-saudaraku, memang kamu merencanakan yang jahat terhadap saya, tetapi Allah merekakan untuk kebaikan. Itu loh orang berhasil, itu loh penyertaan Tuhan, itu loh orang yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Berbeda, dia adalah orang yang punya sikap hati, mengampuni orang lain, bersyukur saat sekeliling tidak baik, karena itu proses. Dan di balik semuanya itu Allah memiliki hal yang indah bagi setiap kita, yang senantiasa hidup taat akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, adik-adikku, jangan pernah ada kata terlambat dan jangan takut untuk memulai dari sekarang. Pada akhir renungan saya ini, saya undang pemusik. Bapak Ibu duduk aja dulu, sedikit lagi saya akan tambahkan, saya akan dengan cepat di Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 2 sampai 5. Kejadian 37 ayat 2 sampai 5. Nah, Bapak Ibu fokus di firman Tuhan ini. Saya bacakan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lompat di ayat yang ke-9 langsung. Ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu, kita ngelihat ya, meskipun Yusuf waktu kecil dia nggak tahu namanya proses, tapi ini loh proses, ini loh progres. Saat dia kecil, dia ini tukang lapor Bapak Ibu ya. Kakak-kakaknya dilaporin, kejahatan-kejahatannya dilaporin sama bapaknya. Untuk mengambil hatinya, lihat, tukang lapor. Dia nggak tahu, padahal dia bener loh. Yang dilaporin ini kejahatan-kejahatan kakaknya, supaya bapaknya aware kan, gitu kan ya. Tapi dilaporin, ada yang salah nggak ini? Itu yang menjadi dia diirikan gitu kan ya. Saya mengingatkan ya Bapak Ibu ya, bahwa terkadang saat kita melihat satu kesalahan, kejahatan, kita juga harus tahu cara menyampaikan. Nggak semuanya disampaikan dengan lantang. Apalagi orang yang kita ajak ngomong. Bukan berarti kita salah, tidak. Tetapi penyampaian sama orang yang nggak punya kapasitas dalam mengartikan suatu
laporan, itu bisa fatal Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Sampai iri kan saudara-saudaranya, sampai dia mendapatkan jubah yang indah. Terus sudah tukang lapor, ini memang Yusuf luar biasa parahnya. Dia memang punya mimpi, dia ngomong, sampai-sampai Bapak Ibu sama kamu orang nih menyembah aku. Gimana kok perasaan kita kalau misalnya kita punya adik kayak gitu, pengen tak tendang aja. Siapa lu men? Lu cek kecil masih mikir ngene kamu gitu Bapak Ibu. Sudah tukang lapor, sudah dapat jubah maha indah, mimpi aku menyembah dia, kakak-kakaknya menyembah dia. Makinlah heboh keluarga cemara ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian lebih lanjut saat Yusuf di penjara. Nah, mulai menarik ini progresnya. Dia bisa menafsirkan juru makanan dan minuman. Tapi cermati, saat dia menafsirkan mimpi dari juru makanan dan minuman, dia tidak diberitahukan Allah apa yang harus dilakukan oleh juru makanan dan juru minuman itu. Ya, dia cuma menafsirkan mimpinya. Oh, lu mimpi apa? Oh, berarti akan terjadi begini. Akan terjadi begini. Jadi kapasitas dia saat itu sebagai penafsir mimpi, tapi tidak bisa memberitahukan apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Firman Tuhan berkata, setelah 2 tahun lamanya nanti dibaca di dalam kelanjutannya, dia diminta menafsirkan mimpi Firaun. Tapi di situ Yusuf sudah berbeda. Dia nggak hanya menafsirkan, tetapi Allah mempercayai dia. Yusuf, kamu ngomong ke Firaun, begini. Ada kelaparan, ada masa kelaparan, ada masa kesuburan juga. Itu proses. Allah memberikan kemampuan untuk memberitahukan untuk Firaun apa yang harus dilakukan. Ada proses, ada progres. Kalau Yusuf dulu menyampaikan mimpi ke saudara-saudaranya ngomongnya, aku ini bermimpi gitu ya. Tapi makin ditambah, disertai oleh Allah. Dia sekarang ngomongnya bukan aku lagi bermimpi, tetapi Tuhan Yesus. Kejadian 41 ayat yang 16. Boleh dibukakan cepat. Yusuf, Kejadian 41 ayat yang 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Hingga ceritanya happy ending. Yusuf tahu apa yang menjadi panggilannya dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita harus cermati. Terakhir dari saya, kalau kita mendapatkan mujizat, kalau kita mendapatkan sesuatu peristiwa yang besar dari Allah, contoh, kalau kita sakit disembuhkan, apakah itu berhenti di situ? Kita harus tahu itu apa tujuannya Allah sembuhin saya. Semuanya masih misteri gitu ya. Tapi kita harus bertanya dengan diri kita, tanya kepada Allah. Kalau aku bisa sampai berdiri hari ini Tuhan, mengalami peristiwa-peristiwa yang banyak, kebaikan-kebaikanmu, sebenarnya tujuan Tuhan itu buat hidupku apa? Apa yang ingin aku raih goal dalam kehidupan ini? Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat 5, ini Yusuf. Kejadian 45 ayat 5 saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekiranya malam ini menjadi perenungan buat kita semua Bapak Ibu, bahwa kita diingatkan bahwa saat pengiringan ke Tuhan Yesus jangan sampai kita nggak jadi maksimal. Mari kita pelihara integritas, kebaikan, hidup tulus, hidup jujur, nggak kompromi. Dan yang terakhir saya suka kata-kata ini, saya kutip dari kakak rohani, dari senior pendeta rohani. Allah suka mempromosikan orang Bapak Ibu. Allah suka mempromosikan orang. Sekali lagi, Allah suka mempromosikan orang. Saat dia mengasihi orang, saat dia mengasihi anaknya, saat dia melihat anak-anaknya yang taat setia, dia tuh seneng banget mempromosikan orang. Gak perlu lihat latar belakang, gak usah lihat masa lalu. Saat engkau ada dalam penyertaan Tuhan, saat engkau berkenan baginya, ya Allah disenangkan dalam kehidupanmu, Allah lebih lagi disenangkan dalam pelayananmu. Allah suka mempromosikan orang-orang. Allah suka mempromosikan. Bagi dia Allah yang berdaulat. Cukup membalikan tangan. Nggak usah diuji itu Bapak Ibu, nggak usah dipikir besar-besar, nggak usah dipikir jauh-jauh. Sekali lagi, Allah suka mempromosikan orang-orang.
Yang penting kita taat, yang penting kita setia, kita hidup tulus. Hidup dalam penyertaan Tuhan, menjadi orang yang dapat diandalkan, dan mari miliki sikap hidup yang baik. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Satu pujian untuk kita merenungi kebaikan Tuhan. Sebab biar hanya nama Yesus yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Kami rindukan ini Tuhan. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil Allah Roh Kudus. Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal, come on, di hati. Panggil dia Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu. Mari imani pujian ini. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil dia Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal, panggil Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Kami rindukan, rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Sekali lagi, kami rindukan selalu dekat denganmu. Tinggal, come on, di hadirat. Mari kita sembah dia. Kami rindu Tuhan, kami
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Tiada nama lain, tiada nama lain, hanya nama Yesus. Mari sembah Dia. Dia Allah yang senang dipuja. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau pusat penyembahan kami, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Segalanya, segalanya Tuhan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ora nama sikiara nama, Yara nama sikiara nama, Ora nama sikiara nama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang termulia, nama Yesus yang terindah, sebab tiada nama Kaulah gembala agung kami, Kau menuntun kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kemuliaan di tempat maha tinggi, termulia, termulia. Besarlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu, nama Yesus, nama Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus. Termulia, termulia, termulia. Ya nama sikiara nama, bersyukur. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu hadir Tuhan. Sungguh Allah, Kau Allah yang besar. Kami menikmati kehadiran-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk setiap yang terjadi. Sungguh kami bahagia, sungguh kami bangga. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Bersama dengan saya katakan rindu selalu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu.
Jemaat Tuhan, katakan sama saya rindu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian apa yang jadi firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan ini kami percaya Tuhan tidak akan pernah sia-sia saat disampaikan. Firman Tuhan ini menguatkan kami Tuhan. Dan biar kami menjadi rema Tuhan, untuk kami mengejar penyertaan-Mu Tuhan dari atas segala hal-halnya. Biar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Biar ibadah kami pun berkenan dalam Engkau Tuhan. Setiap pelayanan kami Tuhan, setiap apapun yang menjadi kesibukan kami Tuhan, dalam setiap kehidupan pekerjaan kami pun Tuhan, biar kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar kami pun juga bisa menjadi orang yang diandalkan. Kami tahu apa yang menjadi hak kami. Dan kami Tuhan menghormati kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mau memiliki sikap yang baik Tuhan. Kami mau memiliki good attitude dalam apapun yang kepercayaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang membuat kami naik, tidak turun, dan biar kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.